di TikTok yang membuka aurat, Masya Allah ya. Kita ngeliat, kita diam aja, biarin gue gitu. Itu mah urusan dia ya. Nah itu juga nggak boleh dibiarin. Kalau kita udah kasih tahu dianya nggak nurut, mah itu masalah lain ya. Itu urusan dia. Tapi seminimalnya kita sudah ingetin dulu ya. Kalau buat konten, buatlah konten yang ada positifnya ya. Usahakan jangan membuka aurat ya. Apalagi yang namanya digital, jejak digital, itu serem ya. Kita udah meninggal, cuman jejak digitalnya masih ada tuh, masih beredar ya. Jadi kita udah meninggal tapi dosanya masih mengalir ya, masuk anak menjolik ya. Nah itu ya bahayanya ya. Bahayanya kalau kita ngerekam atau buat konten yang tidak disukai Allah, itu nanti dosanya kita udah meninggal. Kalau kita lupa nih, belum sempat dihapus, waduh terus tuh ya mengalir, bukan mengalir amal jariah, tapi mengalir dosa ya. Nggak usah menjolik ya. Nah itu ya. Apalagi contohnya, kalau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ataupun tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ada lagi? Dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi apa? Tapi di sini mah soleh-soleh ya, insya Allah ya. Nggak ada yang melampaui batas ya. Ya kalau sekedar males-males sedikit mah diingetin juga nanti jadi ini lagi ya, sadar lagi ya. Tapi nggak sampai yang melampaui batas sampai kalau di luaran itu kan ya udah pacarannya sudah melampaui batas ya. Ya. Udah mulai coba-coba narkoboy ya. Ya. Nah, ya. Katanya ada anak kelas bawah ya yang udah katanya nyoba itu mah karena pergaulan ya. Nyoba narkoba ya gitu ya. Karena terbawa pergaulan ya gitu ya. Nah, kalian mah sebisa mungkin jangan ya. Jangan karena biasanya sekali nyoba jadi enak nih kok bisa selesai gitu ya. Pertama sekali dua kali emang sepertinya enak, tapi nanti ke depannya jadi kecanduan, bahaya ya. Ibu dulu udah pernah cerita ya, yang anaknya teman ibu yang kecanduan narkoba, udah pernah cerita belum? Belum. Jadi dia itu padahal anak dari keluarga yang bukan broken home. Biasanya kan kalau anak yang narkoba itu karena dia keluarga broken home, nggak ada perhatian dari orang tua ya. Nah ini mas sebenarnya keluarganya tuh bapak ibunya sayang ya. Semua kebutuhan dia dipenuhi sama orang tuanya, cuman karena pergaulan. Jadi di kampusnya itu salah gaul, salah gaul. Dia sering bawa teman-temannya ke rumahnya, kan? Nah, terus di kamarnya kan ada di atas tuh di tingkat 2, main sama teman-temannya ke tingkat atas. Orang tuanya lah nggak curiga, ya kan? Karena anaknya kan baik, kan? Biarin aja main sama temen-temennya di atas gitu. Terus begitu sampai berapa bulan ternyata ketahuan ketika di atas itu sama temen-temennya diajak untuk coba-coba narkoba. Ketahuannya sudah kecanduan ya. Mau nggak mau ya harus diobati. Kalau nggak kan mati. Apa istilahnya? OD ya. Overdosis kan. Kalau yang namanya narkoba itu pertama cuma 1 gram, misalkan lama-lama terus ya, pengennya banyak, akhirnya keracunan tubuhnya mati deh ya. Nah ini kan karena orang tuanya saya nggak mau anaknya mati kan, akhirnya diobatin, rehabilitasi. Itu kan mahal tuh, waduh ya, biaya rehabilitasi itu mahal, nggak semua orang bisa biayain ya. Itu akibatnya kalau kita salah cari teman. Akhirnya direhab lah anaknya itu. Setelah direhab, pindah tempatku
kuliahnya untuk menghindari circle temennya itu tadi ya, circle temen yang ngajakin narkoba ya. Biasanya kalau udah begitu kan dikejar-kejar terus ya, dibujukin terus, kalau perlu diancam, kalau kamu nggak mau ngobat lagi, nggak mau narkoba lagi, nanti kamu gini-gini diancam gitu kan. Akhirnya supaya aman, udah dipindahin aja kuliahnya sama orang tuanya, menjauhi circle pertemanan yang narkoba itu. Gitu. Alhamdulillah ya, setelah pindah kampus, di kampus yang barunya cari temen yang baik, selamat akhirnya ya, lulus kuliah, kerja, udah nikah, udah punya anak. Jadi keluarga bahagia ya. Kalian kan pengennya gitu ya, pengennya kan kuliahnya lancar, bisa kerja, bisa nikah, punya keluarga bahagia. Coba kalau orang yang narkoba, waduh ya, nggak bisa gitu ya, kecanduan. Kalaupun dinikahkan nanti hartanya habis, bukannya untuk membiayai anak istri, malah buat beli narkoba aja gitu kan ya. Nah itu, jadi sebisa mungkin pilihlah pertemanan yang jauh dari hal-hal buruk itu ya, jauh dari narkoba, jauh dari seks bebas ya. Makanya orang tua kalian mungkin ngebela-belain sekolahin kalian di Al-Kausar ya. Dengan harapan mudah-mudahan kalian semua dapat temennya yang baik-baik gitu kan ya. Kalau di luaran belum tentu kan, di sekolah negeri siswanya aja ada ratusan, gurunya nggak bisa ngawasin kan ya. Nah, ada yang narkoba, ada yang ngajakin seks bebas, ada yang ini itu, waduh macam-macam, ada yang ngebully ya. Ngeri banget ya, anak SMP aja ngebully temennya sampai meninggal kan ya, di sekolah lain kan ya. Kita mah insya Allah ya, di lingkungan ini akan terpantau. Kalian juga jangan segan-segan melapor ya, kalau ada temen yang misalkan kalian lihat lagi ngobat narkoba gitu kan ya, laporkan kepada guru ya. Ya, atau ada temen yang misalkan pacaran melewati batas, itu kalian juga jangan segan-segan lapor ke guru ya, supaya nanti jangan sampai terlanjur jatuh ke jurang terdalam ya. Ada teman yang kecenderungan LGBT, wah ya. Kalian bisa lapor ya, bisa lapor ya. Bukan untuk dimusuhi, tapi untuk cepat-cepat diselamatkan. Ya. Aku mau dimusuhin tadi. Ya. Kan ibu udah pernah menerangin untuk kelas 8 ya. Kalau yang namanya LGBT itu penyimpangan seksual selama dia belum sampai 50% ke atas, insya Allah masih bisa diperbaiki, bisa diobati ya. Gitu ya. Jadi mumpung belum terlalu terjerumus, kasih tahu aja ke guru, nih ada si A nih gitu ya, kok perilakunya agak-agak menyimpang ke arah LGBT, nggak apa-apa ya. Kita kan tujuannya menyelamatkan teman ya. Nah, gitu ya. Mau perempuan mau laki sekarang mah ya. Yang perempuan juga ada ya, yang laki-laki juga ada ya. Kan di SMA ada gitu, bukan siswa SMA yang LGBT ya, tapi dia berteman dengan teman yang ada kecenderungan LGBT gitu kan. Cewek cowok sebenarnya. Ada yang cewek, ada yang cowok katanya gitu ya. Nah itu hati-hati ya, takutnya nanti kita memang misalkan berteman, tapi takutnya suatu saat kita dijebak ya. Karena yang namanya LGBT itu biasanya dia mencari mangsa baru ya, mangsa baru yang masih fresh, yang masih belum pernah ya, masih belum pernah melakukan hal penyimpangan. Dijebak dulu, nah nanti kan kalau udah dijebak itu biasanya misalkan diancam, kalau kamu nggak mau melakukan lagi nanti saya laporkan ke orang tua. Akhirnya terpaksa dan terus-terusan melakukan LGBT ya. Gitu ya. Jadi kalau ada teman yang demikian bisa dilaporkan, ataupun kalau temannya di luar siswa alka dijauhi aja lah ya. Kita jangan
mendekati sesuatu yang bisa berbahaya ya. Karena kalau orang LGBT itu dia kalau lebih apa ya, kalau orang biasa itu kan rasa memilikinya wajar ya, rasa memilikinya wajar. Nah kalau orang LGBT itu lebih gitu, jadi kayak apa sih, sangat rasa memiliki itu lebih besar, sangat besar, dan cemburunya sangat besar. Itu bahaya sekali orang gitu ya. Jadi kecemburuannya dan rasa memilikinya sangat besar. Dia kalau nggak ada dasar agama bisa sampai membunuh ya, sampai membunuh gitu. Daripada pacar saya direbut orang, nah, gitu kan. Nah itu bahaya sekali ya, karena dia namanya juga orang yang sudah menyimpang ya, termasuk dalam hal emosinya juga menyimpang jadinya, terlalu berlebihan ya. Nah kita sebaiknya menghindarilah kalau ada yang demikian ya, jangan sampai kita jadi korban ya. Kalau kemana-mana sebaik mungkin kita dengan teman yang sudah kita percaya ya. Kalau kita mau memasuki lingkungan yang baru ya. Di sini ada yang udah pengalaman belum? Coba cerita ke ibu dong. Ada yang udah pengalaman pernah didekati? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau ada boleh ya cerita ya. Yang itu yang Pak Isan. Iya Pak Isa nih. Gimana? 2 kali. Mau ceritain? Enggak sih, aku juga enggak. Pokoknya udah 2 kali aja. Oh iya. Gimana sama orang luar? Apa? Sama orang luar? Ya, mau orang luar. Iya. Orang kenal. Iya memang. Kan ibu pernah cerita ya yang temen sampai dia pakai samurai. Ya, ingat nggak? Yang teman ibu itu kan dia udah bersahabat tahunan dari kecil. Nggak tahu kalau ternyata teman sahabatnya ini sebenarnya ada kecenderungan LGBT gitu. Nah suatu ketika sudah berteman puluhan tahun, kumat temannya itu, kumat ketika dalam kondisi misalkan lagi berdua di kamar kan, tahu-tahu pengen ngajak begituan ya, gitu kan sesama laki-laki. Wah kan teman ibu kaget ya. Nah dia kan di dinding kamarnya tuh punya samurai, langsung aja samurainya diambil gitu ya. Kamu kalau berani dekati saya ini samurai bicara gitu kan. Gitu. Samurai nama orang yang megang pedangnya, nama pedangnya katana. Oh iya, pokoknya itu yang saya katana ya. Nah itu akhirnya ya temennya nggak berani ya. Baru nggak. Samurai apa? Katana mirip merek mobil ya. Iya. Katana. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang gitu bersahabat dari kecil ya. Nah tahu-tahu pas udah besar baru ketahuan kalau dia ada kecenderungan gitu ya. Kita harus berani membela diri ya, kayak teman ibu tadi kan dia nggak mau dong ya, dia membela diri gitu. Tapi setelah melihat pedang itu ya temennya mundur ya, takut ya, nggak berani. Ya. Kalau teman ibu dulu ada yang perempuan kan juga cantik anaknya ya. Nah, kalau mau ke kampus, padahal dekat kampusnya, misalkan dari sini ke Sejatima, misalkan gitu kan, tinggal jalan aja. Tapi tiba-tiba ada orang yang LGBT, lesbi, senang ke dia, gitu kan, karena temen ibu tuh cantik banget ya. Akhirnya ke kampus apa? Naik mobil, ya naik mobil ke kampus. Kalau naik mobil kan paling nggak aman ya, dikunci-kunci kan, jadi nggak bisa masuk itu lesbinya. Gitu. Tadinya mah jalan kaki dia ke kampus, cuma gara-gara dihadang ya. Di jalan dihadang sama lesbi, dia akhirnya ke kampus naik mobil akhirnya gitu ya. Lama-lama ya dilaporin gitu kan, akhirnya pergi takut gitu orang yang ngeganggu dia lesbinya ya. Nah, itulah bahayanya ya. Kalau zaman sekarang nih kalian memang banyak cobaan ya. Kalau zaman ibu mah mau main jauh-jauh juga aman ya. Kalau sekarang mah mau main kemana itu perlu ada temennya, perlu ada murid, perlu ada bawa apa gitu ya, alat-alat semprot gitu kan ya, untuk ini, untuk perlindungan diri ya. Karena zaman sekarang ini banyak memang orang-orang yang sudah menyimpang ya. Jadi kita perlu memang pertahanan diri dan harus perlu lebih hati-hati ya. Gitu ya. Udah habis belanjanya? Udah ya?
Ya. Gitu ya. Jadi kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan yang dilarang Allah ya. Insya Allah kalian udah baik-baik, tinggal diinget-inget aja terus. Mudah-mudahan terus sampai dewasa ya. Baik, semoga Allah melindungi kita semua ya dari kejahatan orang lain ya di zaman yang penuh ujian ini ya. Ya, kita tutup saja karena sudah waktu sudah habis. Silakan. Arif lagi boleh, biar nggak ngantuk Arif. Pelajaran setiapnya Astagfirullah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Allah. Nanti itu pun dong. Terus kita mulai bayar utang kita kali 10. Jadi kesannya. Agam berarti. Nah, bisa kamu. Iya. Betul guys, kalau kita guys.